Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Fauzia Yulianti, NIM I1C0279, kelas Farmasi A Universitas Jenderal Sudirman 2020. Sebelum melakukan praktikum, pastikan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan jas laboratorium. Pada praktikum yang pertama, kita akan membuat sediaan krim. Pada praktikum ini, alat yang digunakan adalah yang pertama pot sediaan, selanjutnya ada sendok, lalu ada etiket berwarna biru sebagai indikasi obat luar, ada lap, dan yang terakhir ada tisu. Selanjutnya, setelah campuran dinilai homogen dan didapatkan konsistensi yang baik, krim dimasukkan ke dalam pot sediaan. Dilakukan secara perlahan. Krim merupakan bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung air tidak kurang dari 60%. Dalam penimbangan bahan ditambahkan kurang lebih 10% dari bobot aslinya untuk mencegah zat yang menempel atau menguap sehingga bobotnya akan berkurang. Pada sediaan krim, menurut formulasi nasional, mengandung sera alba, cetasium, adepslanae, oleum sesami, aqua destillata, dan tinctur benjoes. Bentuk sediaan ini adalah salep sejuk. Salep sejuk berfungsi untuk melembabkan kulit dan mendinginkan luka. Pada sediaan krim tidak memiliki dosis maksimal karena termasuk obat luar dan tidak melalui saluran pencernaan. Selanjutnya, pot krim diketuk-ketuk di atas lap hingga krim menurun dan tidak ada gelembung di samping-samping pot. Lalu bersihkan bagian mulut pot menggunakan tisu. Dan tutup pot menggunakan penutup pot sediaan. Selanjutnya, pot sediaan diberi etiket berwarna biru karena penggunaannya tidak melalui mulut atau saluran pencernaan serta sebagai indikasi obat luar. Penyimpanan krim dalam wadah tertutup baik atau tub disimpan di tempat yang sejuk. Selanjutnya, praktikum yang kedua adalah membuat sediaan salep. Alat yang digunakan ada sendok, lalu ada pot sediaan, ada etiket berwarna biru sebagai indikasi obat luar, ada lap, dan ada tisu. Selanjutnya, setelah campuran dinilai homogen dan didapat konsistensi yang baik, lalu salep dimasukkan ke dalam pot sediaan. Dilakukan secara perlahan. Salep adalah sediaan setengah padat yang dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Salep memiliki konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Menurut formularium nasional, salep mengandung asam salisilat, sulfur, dan vastim album. Indikasi bentuk sediaan ini sebagai obat kudis. Dalam penimbangan bahan, ditambahkan 10-20% untuk menggantikan massa yang melekat pada mortir dan stemper. Pada sediaan salep, tidak memiliki dosis maksimal karena sediaan ini digunakan untuk pemakaian luar. Selanjutnya, pot salep diketuk-ketukan di atas lap hingga salep menurun ke bawah dan tidak ada gelembung di samping-samping pot. Lalu dibersihkan bagian mulut pot sediaan salep menggunakan tisu. Dan tutup pot salep menggunakan penutup pot. Lalu diberi etiket berwarna biru
karena penggunaannya tidak melalui mulut atau saluran pencernaan dan sebagai indikasi obat luar. Penyimpanan salep dilakukan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya, untuk praktikum yang terakhir yaitu membuat sediaan pasta. Alat yang digunakan adalah pot sediaan, ada lap, ada sendok, ada etiket berwarna biru, lalu yang terakhir ada tisu. Selanjutnya, setelah campuran dinilai homogen dan didapat konsistensi yang baik, lalu pasta dimasukkan ke dalam pot sediaan. Dilakukan secara perlahan. Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Menurut Formularium Nasional, pasta mengandung asam salisilat, zinc oxide, amlum tritici, dan vaselin flavum. Indikasi bentuk sediaan berdasarkan zat aktifnya sebagai antiseptikum. Sediaan pasta tidak dapat dihitung dosis maksimalnya karena termasuk obat topikal atau untuk pemakaian luar, tidak melalui saluran pencernaan. Penimbangannya ditambahkan 10% untuk menghindari kurangnya bahan atau hilangnya bobot bahan akibat penempelan pada alat-alat yang digunakan. Kemudian, pot sediaan diketuk-ketukkan di atas lap hingga pasta menurun ke bawah dan tidak ada gelembung di samping-samping pot. Lalu tutup menggunakan pot sediaan dan beri etiket berwarna biru sebagai indikasi obat luar. Penyimpanan pasta di dalam wadah tertutup baik. Evaluasi bentuk sediaan. Yang pertama adalah sediaan krim. Sediaan krim yang dibuat homogenitas, yaitu tercampurnya semua bahan dan tidak ada partikel yang menggumpal. Teksturnya memiliki tekstur yang lembut dan mudah dioleskan, serta bentuk dari krim tersebut yaitu setengah padat. Dicoba dioleskan pada tangan untuk melihat dan mengevaluasi sediaan. Apakah sudah baik atau belum? Yang kedua, mengevaluasi bentuk sediaan salep dengan mengoleskan ke tangan untuk melihat dan mengevaluasi apakah sediaan sudah baik atau belum. Homogenitas jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok harus menunjukkan susunan yang homogen. Selain itu, salep dibuat harus halus, tidak ada gumpalan. Evaluasi bentuk sediaan yang ketiga adalah pasta. Dengan mengoleskan pasta pada kulit tangan, homogenitas yaitu tercampurnya semua bahan dengan baik. Warna sediaan pasta berwarna putih, bentuk dan tekstur pasta lebih kaku daripada salep karena zat padat yang tidak larut lebih banyak. Terdapat perbedaan pasta dan salep. Pasta memiliki konsistensi yaitu dengan bahan padatnya lebih dari 50%. Sedangkan salep memiliki konsistensi seperti mentega tapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.